Halo Sobat Jubel dan Bebelians, selamat datang di podcast Buku-Buku Linda bersama Jubel Inspiratif yang kali ini akan dipandu oleh aku, Nikesha Naila Rafifah, Duta Literasi SMA Negeri 17 Palembang. Nah teman-teman, hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget. Nah langsung aja kita kenalan sama Kak Rizky Karista Syafira. Halo Kak. Selamat pagi Nike Selamat dan pagi, juga Kakak. teman-teman. Terima kasih sebelumnya, kenalin aku Rizky Karista Syafira dan saat ini merupakan bagian dari Duta Bahasa Sumatera Selatan dan juga Duta Bahasa Nasional tahun 2023. Keren banget gak sih teman-teman? Nah Kak, boleh gak sih kakak kasih tahu panggilannya biar kita ngobrolnya agak lebih santai. Oke, boleh. Jadi mungkin agak nggak nyambung ya nama panggilannya. Nama panjangnya Rizky Karista Syafira, nama panggilannya Kikai. Oke, Kak Kika ya Iya. teman-teman. Nah langsung aja Kak, gimana sih Kak perjalanan kakak sampai kakak nih bisa jadi Duta Bahasa Nasional? Oke, pertanyaan pertama udah langsung berat banget ya. Kalau ditanya perjalanan cukup panjang ya Nikkei. Jadi itu diawali tahun 2023, masih mahasiswa baru nih. Bingung kira-kira mau ikut organisasi di dalam kampus atau di luar kampus. Kemudian pada akhirnya karena memang kebetulan kakak suka gitu ya ranah kebahasaan baik sastra, kemudian juga suka baca. Jadi ikut gitu Duta Bahasa Sumatera Selatan yang kebetulan saat itu sedang buka. Dan untuk perjalanannya cukup panjang melalui seleksi pemilihan, kemudian juga memiliki pemilihannya kan cukup panjang gitu. Jadi perjalanannya juga nggak mudah. Tapi pada akhirnya bisa mewakili Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional itu menjadi suatu kebanggaan gitu. Oke, keren banget nih. Nah, kakak nih dari semua perjalanan kakak yang panjang itu dan of course kakak sebagai duta bahasa pasti banyak kegiatannya nih kak. Pernah nggak sih kakak tuh ngalamin burnout atau kewalahan karena kegiatan-kegiatan itu? Pernah banget jujur. Tapi gimana ya, namanya juga orang burnout itu alasannya beda-beda. Kalau seperti kata Niken tadi, karena kegiatan yang cukup padat, benar sekali. Apalagi ketika persiapan di Duta Bahasa Nasional nih, masih ada kaitannya dengan Duta Bahasa Nasional, itu cukup menyita waktu. Tetapi tentu untuk mendapatkan suatu hal yang baik, kita harus meluangkan waktu yang cukup baik juga kan. Jadi ketika dirasa ada hal-hal yang kayaknya di luar jangkauan nih gitu, kayaknya ini bukan sesuatu yang harus diprioritaskan gitu, kakak melipir dari hal-hal tersebut. Jadi gimana ya cara mengatasinya? Ya tentu dengan memilah kembali kira-kira prioritas apa nih yang harus kita kejar, kemudian hal-hal apa nih yang harus kita tinggalkan gitu sih. Tapi tentu sebelum kita menerima tawaran sebuah kegiatan gitu ya di awal itulah kita membentengi diri kita untuk tidak mengambil tanpa tanggung jawab gitu. Jadi ketika ditawari, kita pilih nanti kira-kira di tanggal segini kita bisa atau tidak gitu. Jadi menyesuaikannya diri sendiri aja sih. Kadang ngerasa bersalah nggak sih kak kalau misalkan kita tuh udah aku pengen yang ini dan orang tuh juga taunya kita pengen yang itu tapi kita malah pilihnya yang lain gitu. Sedih tentu ya karena kalau misalkan itu datangnya dari hati, kemudian juga orang-orang melihat kayaknya memang bagus gitu ya di tempat tersebut, kemudian akhirnya kita tidak ada di tempat tersebut, sedih. Tapi kembali lagi kita bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan gitu ya. Jadi ketika memang pada akhirnya kita tidak ditempatkan di tempat yang kita inginkan atau yang mungkin orang bayangkan, kita bisa memilih kembali nih kira-kira untuk mengganti atau mungkin untuk mengobati rasa bersalah itu di tempat yang baru lagi. Karena tentu saja kalau secara pribadi ya nih kakak merasa bahwa tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru dan itu di luar di luar zona nyaman kita gitu. Karena pembelajarannya tentu akan menjadi lebih luas dan pengalaman kita juga akan jauh lebih banyak gitu. Nah kak, dalam perjalanan kakak sebagai duta bahasa, ada gak sih momen dimana Kak Kika itu harus bikin keputusan sulit antara ngejar impian pribadi atau menuhin ekspektasi orang lain gitu Kak? Aduh, ini kalau ekspektasi orang lain dan ekspektasi diri sendiri cukup berat ya. Karena tentu saja pernah gitu dihadapkan dengan pilihan yang cukup sulit saat itu ketika kita harus apakah aku mau
Sejujurnya kalau boleh kakak ceritakan ya, duta bahasa ini kakak anggap sebagai perjalanan untuk tumbuh gitu. Jadi kita ambil pelajarannya, kemudian tujuan utamanya tentu untuk menambah relasi gitu. Tapi satu hal karena kita membawa nama Sumatera Selatan ya di tingkat nasional, jadi ada ekspektasi yang harus kita penuhi juga gitu. Nah, apa yang kakak lakukan gitu ya? Ya tentunya berusaha untuk merealisasikan itu. Kalau kakak pribadi inginnya membangun relasi yang panjang gitu ya untuk di masa depan. Nah, untuk ekspektasi yang lainnya itu kakak serahkan kembali ke yang punya ekspektasi gitu. Kita kayaknya nggak punya tanggung jawab ya untuk memenuhi ekspektasi orang lain kalau itu membuat kita merasa tertekan, kalau menurut kakak ya. Jadi kalau misalkan kalian rasa bisa untuk memenuhinya, silakan kita upayakan. Tetapi pada akhirnya kalau memang tidak didapatkan, ya tidak usah menyalahkan diri sendiri karena tentu di balik sebuah perjalanan itu udah ada usaha gitu yang besar juga. Oke. Nah, berhubung kakak tadi bilang kalau misalkan nggak apa-apa nih untuk milih pilihan kita aja, nggak usah mikirin orang lain. Menurut kakak nih, jadi egois untuk diri sendiri itu bagian dari mencintai diri sendiri atau enggak? Wah, kita harus menyamakan tafsiran Egois. egoisnya dulu ya. Kalau dengar kata egois, kebanyakan itu maknanya mungkin negatif ya. Egois itu seperti memikirkan diri sendiri tanpa harus melihat sekitar gitu. Tapi secara pribadi mungkin ada beberapa momen kita memang harus egois gitu. Bukan berarti kita tidak memikirkan perasaan orang lain gitu. Selagi egoisnya tidak merugikan atau tidak mencederai suatu pihak, itu rasanya sah-sah saja. Karena tentu kita sebagai manusia punya perasaan ya, dan perasaan kita itu valid gitu untuk bisa kita rasakan, untuk bisa kita deklarasikan gitu. Jadi ketika ditanya apakah bisa ya kita egois, bisa banget gitu, tapi kita lihat apakah nanti setelah melakukan ini kita memberikan dampak buruk kepada orang lain. Misalnya egois ketika ingin mengejar sesuatu, kita menghalalkan segala cara gitu, itu egois yang kurang baik. Tapi kalau egoisnya misalkan memang ada suatu tempat yang kita rasa perlu kita batasi nih kitanya gitu, jadi ya kita aja membatasi diri sendiri, kemudian juga membangun tempat yang memang kita usahakan. Kalau misalkan pada akhirnya orang-orang mungkin tetap melihat kita egois secara buruk gitu ya, tapi tetap saja menebar positif dan juga menebar hal baik dan upayakan yang terbaik aja sih. Oke. Jadi sifat egois yang kita perlu itu egois yang nggak merugikan orang lain ya. Benar. Nah, ada nggak sih Kak saran untuk anak-anak muda nih yang sering ngerasa bersalah pas ingin memprioritaskan dirinya sendiri dulu tanpa ngelihat kayak oh orang lain tuh maunya gini gitu ke kita gini. Oke. Ada satu kalimat mungkin ya, yang paling tahu dirimu itu adalah kamu gitu ya kan ya. Jadi yang paling tahu apa yang ada di lubuk hati kita tuh kita sendiri. Dan kalau pada akhirnya kita merasa sakit, kita merasa lelah, itu tetap kita sendiri kan yang akan bertanggung jawab gitu, yang akan berusaha untuk kembali gitu. Jadi tentu saja teman-teman mungkin tidak perlu ya merasa bersalah ketika kita ingin memprioritaskan diri kita, dengan catatan seperti yang kakak sampaikan tadi, tidak melukai, tidak mencederai ataupun tidak merugikan orang lain. Dan tentu ketika kita ingin memprioritaskan diri sendiri, pastikan kita menjalaninya dengan nyaman, dengan gembira gitu ya, karena sesuatu yang dijalani tanpa hati itu nanti hasilnya juga tidak akan memuaskan hati gitu ya. Gitu aja sih. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup edisi podcast kita bersama Kak Kikai di episode kali ini, kakak bisa nggak sih kasih pesan singkat atau motivasi nih Kak untuk mereka yang masih takut mendahulukan dirinya sendiri? Oke, untuk mendahulukan diri sendiri ya, sama seperti yang udah kita bahas tadi ya, ada beberapa hal yang memang bisa kita jangkau gitu. Tetapi ketika kita merasa bahwa kapasitas kita tidak sebesar itu untuk bisa merangkul semuanya, kita pilih mana yang memang bisa memberikan dampak positif untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar. Dan tentu yang utamanya untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena seperti yang saya katakan tadi, apa yang paling tahu terhadap dirimu ya itu kamu. Kemudian untuk kalimat positif ya mungkin ya Kak, atau motivasi, ada satu yang selalu saya genggam kemanapun saya pergi kalau ingin mencoba sesuatu yang baru atau ingin membuat keputusan gitu ya, akan selalu saya ulangi di kepala, yaitu lebih baik kita menangis karena gagal dibanding kita menangis karena menyesal tidak mencoba dari awal. Gitu aja sih. Oke. Tuh, kali ini
bincang-bincang santainya itu seru banget dengan Kak Kikai. Gak kerasa banget kita udah di penghujung podcast episode kali ini. Nah, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga kepada Kak Terima kasih Kikai juga. yang sudah menyempatkan datang ke podcast ini di sela-sela waktunya yang sibuk banget pastinya. Nah, tunggu episode-episode podcast BBL bersama Jubel Inspiratif selanjutnya. Aku Nikeisha Naila Rafifa, Duta Literasi SMA Negeri 17 Palembang, pamit undur diri bersama Kak Kikai atau Kak Rizky Karista Syafira juga akan pamit undur diri. Go for improvement, not perfection. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Dadah!